Ini ada sedikit pertanyaan. Tolong berikan alasan kepada saya kenapa saya harus ikut pengajian Anda. Enggak ada keharusan untuk ikut pengajian saya. Siapa saya? Dulu pernah guru kami hafizahullah taala beliau menyampaikan, kalau yang berbicara semacam ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang beliau mumpuni di semua bidang keilmuan, ia dalam bidang hadisnya, ia dalam bidang tafsirnya, ia dalam bidang fikihnya, ia dalam bidang akidahnya, ia ngomong ngaji itu cukup sama saya. Kata beliau, mungkin boleh lah walaupun nggak pantas, kata beliau. Kenapa? Karena memang beliau mumpuni dalam semua bidang keilmuan. Tapi kan hari ini kan sedikit ulama itu yang betul-betul kelasnya para ulama saja yang betul-betul mumpuni dalam semua bidang keilmuan. Dulu bahkan saya ingat ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau duduk bermajlis, di situ ada semacam tanya jawab yang diajukan, dan di situ ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Jadi bertiga, pemateri bertiga. Ketika ada pertanyaan terkait hadis, maka Syekh bin Baz mengarahkan itu kepada Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ketika ada pertanyaan terkait fikih, maka beliau akan berikan itu kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah untuk menjawabnya. Ketika terkait dengan masalah akidah, maka beliau akan jawab sendiri. Kenapa? Ya masing-masing orang, masing-masing alim tadi punya kapabilitas keilmuan tersendiri. Sehingga tidak layak dan tidak pantas bagi seorang, walaupun seorang alim, untuk mengatakan belajar itu ngaji cukup sama saya. Itu satu hal yang sangat tidak layak untuk keluar. Bahkan kata beliau, dulu guru kami mengatakan, kalau yang menyatakan seperti itu adalah Syekhul Islam, mungkin ya agak masih bisa diterima, walaupun tetap kata beliau tidak pantas. Tidak pantas dan tidak layak. Sehingga apalagi saya yang Masya Allah, bukan apa yang kemudian harus bisa saya tonjolkan. Karena saya sendiri dulu pernah ketika diminta untuk memberikan kajian di salah satu pondok pesantren yang ada, yang padahal di situ terdapat guru kami juga, saya tanya, Ustaz, kalau saya ngisi taklim di sini apa enggak nguyai segoro? Paham? Apa enggak nguyai segoro, Ustaz? Yo enggak lah. Saya ngambil ilmunya apa ada antum di sini, saya bilang gitu kan. Antum ada di sini, saya bilang. Kalau kok saya malah suruh ngisi kajian di sini, tak bilang. Sementara saya dulu ngambil ilmunya di sini, tak bilang kan. Apa enggak nguyai segoro, tak bilang. Paham enggak nguyai segoro? Ngasih garam kepada laut, gitu kan. Ngasih. Dari apa? Toh saya dulu ngambil garamnya dari laut. Kok masa ketika ngasih garamnya harus ditebar ke laut ya? Kalau toh ngasih garam itu kan ditebarnya di tempat yang lain. Karena di situ ada sumber garamnya. Nah, saya katakan saya agak kemudian merasa minder lah. Lalu saya dulu ngambil ilmunya sama jenengan. Kok beliau punya ada pesantren walaupun beda tempat ya, kan? Saya diminta untuk di situ, saya bilang, wah, enggak pede lah, Zat. Minder saya kalau harus ngisi taklimnya di sini, saya bilang gitu kan. Karena siapa saya, kan? Tapi kalau pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita harus bermanhaj salaf? Iya. Kalau ini iya. Kenapa dalam beragama? Kan jelas patokan kita. Kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus dengan manhaj salaf? Perlu diketahui kata salaf. Kata salaf maknanya adalah pendahulu. Orang-orang yang awal dan terdahulu dalam menerapkan Islam. Siapa yang dimaksud dengan kata salaf? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka itulah yang dikatakan dengan istilah salaf. Sehingga kalau ada orang mengatakan, kalau saya itu salaf mas, gak paham secara bahasa aja gak mudeng dia. Saya itu salaf, yang dibilang salaf itu para sahabat dahulu. Kalau kita pengikutnya para salaf. Kalau Anda mengatakan Anda itu salaf, mereka itulah yang merasakan secara langsung proses dinamika turunnya wahyu, bahkan
ke mereka yang merasakan proses ralat dan revisi serta perubahan syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, mereka yang turun langsung Al-Qur'an kepada mereka sebagai sebuah bentuk teguran, sebagai sebuah bentuk peringatan, sebagai sebuah bentuk perbaikan, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pada di sini mereka tahu persis, mereka yang paling paham. Para sahabat itulah yang paling paham secara persis bagaimana aplikasi dan penerapan dari syariat Islam. Kenapa kalau bicaranya pelatihan, mereka itu yang latihannya, kalau saya kiaskan dengan pelatihan, itu langsung dikontrol dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian turun sedikit generasi yang para sahabat, para tabi'in. Karena bahwa itu generasi yang juga masih terjaga. Walaupun di era tabi'in sudah mulai muncul dan timbul penyimpangan. Tapi belum terlalu parah. Secara umum masih terjaga. Turun sedikit pada eranya para tabi'ut tabi'in, itu juga masih terjaga. Lepas itu sudah, masya Allah, udah nggak karu-karuan lagi, sudah begitu banyak penyelisihan dan penyimpangan yang terjadi dalam syariat Islam. Sehingga itulah kenapa kita wajib untuk berpegang dengan manhajus salaf, dengan metodenya para salaf. Siapa yang dimaksud dengan salaf? Para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sehingga perkara itu juga hal yang sederhana. Di masa Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Hanifah itu tabi'ut tabi'in, eranya tabi'ut tabi'in. Ketika beliau berdebat dengan orang Syiah, dan Imam Abu Hanifah kan kadang orang yang simpel, sederhana. Kadang nggak apa, ketika debat itu juga tidak perlu menggunakan banyak dalil. Dengan cara yang sederhana berdebat. Ketika debatnya, ketika mau debat, tenteng sendalnya, bawa masuk. Ngapain? Kata orang, Anda kok mau debat aja sendalnya harus dibawa masuk? Enggak, saya dulu pernah dengar orang Syiah di zaman Nabi itu katanya sering nyolong sandal. Kan kisahnya seperti itu ya, walaupun kata mereka, mana ada orang Syiah di zaman Nabi? Selesai. Lah kalau orang Syiah itu, ajaran Syiah itu enggak ada di masa Nabi, terus ajaran kalian dapatnya dari mana? Siapa yang mengajarkan hal tersebut? Kalau di masa Nabi kan ada muhajirin, ansar. Tapi itu kan hanya kelompok. Kalau muhajirin itu kelompok sahabat yang hijrah dari Makkah. Ansar itu para sahabat yang ada di Madinah. Tapi itu tidak menjadi sebuah sekte kelompok tersendiri, kan tidak. Nah kalau Syiah itu kan menjadi sebuah sekte aliran tersendiri. Yang itu mana ada di masa Nabi? Ya sudah, kalau di masa Nabi nggak ada, lah ajaran Anda dapat dari mana? Siapa yang kemudian mencetuskan ajaran tersebut ketika hal itu tidak ada di zaman Rasulullah? Hal itu tidak diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itulah kita dalam beragama. Ya, memang harus dengan mengikuti manhajus salaf. Dengan mengikuti metodenya para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Sehingga dulu ketika kami belajar dapat sebuah ibrah dari guru kami hafizahullah taala. Beliau mengatakan dari gurunya bahwasanya agama ini itu ibarat seperti sebuah mata rantai. Jadi apa yang kita amalkan dan apa yang kita praktekkan itu mesti sesuatu yang kemudian bersambung sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga hari ini termasuk hari yang kemudian didengungkan oleh guru-guru kita ketika melihat sebuah praktek beragama. Pertanyaan sederhana, apakah itu diamalkan oleh para sahabat? Apakah itu dipraktikkan oleh para tabi'in? Apakah itu dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in? Kalau tidak, ya sudah, selesai. Para sahabat mereka mampu dan mungkin untuk mengerjakan, tapi tidak mengerjakan. Para tabi'in juga mereka mampu melakukan, tapi tidak dilaksanakan. Ya sudah, berarti itu bukan merupakan bagian dari agama. Kalau gitu orang mengatakan, kalau gitu sampai dakwahnya nggak usah lewat YouTube. Sampai ngajinya nggak usah pakai mikrofon. Zaman Nabi nggak ada mikrofon. Sampai naik hajinya pakai onta aja mas, nggak usah naik pesawat. Lah kan dulu memang kalau onta di masa Nabi tidak ada. Pesawat di masa Nabi ini nggak ada. Kendaraannya adanya onta. Kita katakan dalam beragama itu apa yang mungkin dan mampu untuk dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tapi mereka tidak kerjakan, berarti itu sudah cukup menjadi sebuah rambu-rambu bagi kita bahwa itu bukan bagian dari agama. Dan itulah manhajus salaf. Manhajnya para asal, jadi manhajnya para, ketika dirunut lebih sederhana, manhajnya para sahabat, metodenya para sahabat dalam beragama. Metodenya para sahabat dalam beragama.
Kalau sebatas klaim di luar, orang banyak yang mengatakan apa yang dia amalkan dan dipraktekkan itulah yang benar. Semua orang bisa mengklaim. Bahkan mohon maaf, apa yang kita lakukan itu pun juga bagian dari sebuah klaim. Silahkan semua orang untuk mengklaim bahwasanya apa yang diamalkan hari ini merupakan kebenaran. Silahkan. Tapi dari semua klaimnya, klaim ini harus didukung dengan bukti. Makanya dalam pembahasan dan pembelajaran kita, itu kan selalu kita berusaha untuk menyatakan bukti. Apa buktinya? Ya dalilnya Al-Quran. Kemudian lagi hadis atau sunnah. Kemudian ucapan para sahabat. Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan dari para ulama-ulama terdahulu di dalamnya. Kan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang kemudian kita munculkan sendiri dari ide kita, kan tidak. Pasti akan tanya bagaimana dalilnya. Pasti akan tanya apa dasar dan landasan hukumnya. Bahkan atau dulu dalam persoalan fikih saja, dan itu yang kemudian sampai hari ini juga kami pegang. Ketika kami belajar dulu pernah saya sampaikan terkait khutbah Id. Apakah sekali atau 2 kali? Dulu hal yang kemudian saya mentok akhirnya adalah, walaupun di redaksi hadisnya menjelaskan di situ bahwa Nabi berkhutbah Id dengan 1 kali khutbah. Redaksi hadisnya seperti itu. Tapi dalam penjelasannya, penjabarannya, hampir semua buku-buku fikih klasik, para ulama ketika menjelaskan khutbah Id seperti 2 kali khutbah Jumat. Penjelasannya lihat, khutbah Id seperti 2 kali khutbah Jumat. Dan itu kalau dulu guru kami belajar, ini yang sulit untuk disanggah, Mas. Kenapa? Andai kan ada 1 saja atau buku-buku fikih atau ucapan ulama klasik yang menjelaskan, ulama salaf ya, ulama terdahulu yang menjelaskan bahwasanya khutbah itu 1 kali kita amalkan dan kita ikuti. Kenapa? Karena kita dalam memahami sebuah dalil itu pun juga harus dengan pemahaman bagaimana ulama dulu dalam memahaminya. Dan ternyata semuanya mengatakan seperti 2 kali khutbah Jumat. Dan itu yang sampai hari ini kami amalkan ya. Walaupun kok kelihatannya kontradiktif dengan hadisnya, enggak, karena seperti itulah dulu para ulama dalam menjelaskan. Jadi para salaf, para pendahulu mereka menjelaskannya seperti 2 kali khutbah Jumat. Ya dipraktekkan. Akhirnya yang kami pegang sampai hari ini ketika diminta untuk melaksanakan salat Id menjadi khatib atau sekaligus imam, ya khutbahnya 2 kali seperti khutbah Jumat. Dalilnya alasannya? Walaupun hadisnya seperti itu, maka jawabannya karena para ulama salaf mereka menjelaskan bahwasanya berkhutbah Id itu seperti 2 kali khutbah Jumat. Sudah, itu yang kami pegang. Kami tidak berani untuk kemudian memahami dengan pemahaman diri kami sendiri. Ya ketika memahami ya harus merujuk kepada pemahaman para salaf dahulu. Rahimahumullah wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini menjadi sebuah kelaziman bagi diri kita untuk berpegang teguh dengan manhajus salaf. Berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya karena pada mereka lah agama ini Allah turunkan, pada mereka Al-Qur'an Allah turunkan, pada mereka juga. Yang kemudian tadi kalau istilah saya itu kan revisi dan ralat dari syariat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga yang betul-betul yang paling faham tentang bagaimana aplikasi dan pengamalan serta penerapan dari agama ini ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam semua hal yang memang disyariatkan, dalam semua hal yang memang ditentukan. Dalam hal jihad ya para sahabat yang paling paham bagaimana skema dan metode dan ketentuan dalam jihad, bukan hanya sekedar dalam persoalan ibadah. Hanya kan kadang-kadang kita hari ini kemudian karena merasa seolah-olah berada di era yang berbeda, di masa yang berbeda, sehingga nggak cocok untuk menerapkan metode para sahabat. Ya enggak. Kenapa? Sebagaimana sifat dari syariat Islam yang Allah turunkan untuk mengatur semua urusan manusia, maka kesemuanya akan tetap relevan walaupun berada di era dan masa yang berbeda, tetap akan relevan. Nggak ada istilahnya sudah nggak relevan lagi, sudah nggak cocok lagi, sudah nggak pantas lagi. Enggak. Manhajus salaf tetap akan relevan. Bukan kok itu suatu hal yang wah itu sudah terlalu kuno dan sangat tradisional, Mas. Enggak. Enggak ada istilah kuno dan tradisional.
dalam beragama? Ya karena memang mereka lah, atau apa, metode dan manhajnya mereka lah yang Allah berikan ujian. Maaf, Allah berikan pujian dan Allah berikan apa? Legitimasi yang betul-betul dipuji dan masya Allah mendapatkan apa? Legalitasnya para sahabat radhiyallahu anhum jemaah. Allah mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Kan gitu kata Allah. Dan apa, orang-orang yang awal masuk Islam baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah katakan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mengikuti mereka dengan baik. Dan itulah kelaziman kita, keharusan kita semuanya dalam beragama, bukan hanya sekedar ngaku muslim, tapi penting untuk mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hanya persoalannya ketika dalam lapangan, apa bukti yang kita perlu hadirkan? Kalau apa yang saya terapkan dan saya amalkan dari agama ini betul-betul sesuatu yang ketika dirunut nanti akan sampai kepada para sahabat. Kalau seorang akan punya sanad yang bersambung. Tadi istilah saya atau yang gambar dari guru kami seperti sebuah mata rantai yang akan bersambung kepada para sahabat. Makanya masya Allah hari ini ketika orang menyatakan apa, wah saya punya sanad qiraah, masya Allah luar biasa. Karena seyogianya ya seperti itu dalam beragama. Tapi paling tidak ketika kita tidak punya apa mata rantai sana, tapi kita memastikan bahwa apa yang saya terapkan, apa yang saya amalkan dan saya aplikasikan dari agama ini betul-betul sesuatu yang itu juga diterapkan dulu oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itulah apa keharusan kita dalam beragama. Perkara orang lain apa di sana mengklaim dan menyatakan mereka berada di atas kebenaran, itu hak mereka. Tapi kan apa, klaim itu kan harus punya bukti. Kalau hanya sekedar apa pernyataan, ya semua orang bisa membuat pernyataan. Tapi yang paling utama kan bukan hanya pernyataan, tapi apa yang bukti yang kita hadirkan, apa bukti yang kemudian kita datangkan untuk mengukuhkan pernyataan yang kita buat tersebut. Kita tidak merasa, kadang-kadang banyak apa fitnah dan tuduhan-tuduhan. Mau itu jamaah yang merasa sok paling benar sendiri, jamaah yang sok merasa paling apa sudah punya surga, sudah punya kaplingan surga, jamaah yang merasa punya neraka sehingga nyalah-nyalahkan orang, nyesat-nyesatin orang, ngafir-ngafirkan orang. Loh, siapa yang nyesat-nyesatkan orang? Kita katakan kalau memang itu suatu hal yang salah dan keliru dan itu jelas nasnya, Allah katakan salah, Rasulullah katakan salah, kenapa kita katakan benar? Kita mengatakan salah itu karena memang Allah dan Rasulullah menyatakan itu sebagai sebuah perbuatan yang salah dan keliru. Dan itu kita tujukan pada perbuatan, bukan kita tujukan pada individu atau pribadinya. Dan itu berulang kali saya sampaikan ya. Kita katakan itu tertuju pada perbuatan. Andaikan toh perbuatannya kemudian mendapatkan sebuah ancaman neraka, kita pun juga katakan itu tertuju pada perbuatan. Perkara pelakunya itu haknya Allah. Karena kita tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan vonis hukum. Tapi Allah katakan perbuatan yang semacam ini akan berpotensi mendapatkan ancaman hukuman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampaikan itu pun juga dengan nasnya, dengan dasar hukumnya, dengan dalilnya. Dan itu tidak kita tujukan untuk menyerang individu atau kelompok tertentu, tidak. Kita kita sajikan sebagai sebuah bentuk teguran bagi apa dan nasihat bagi umat. Karena perbuatan semacam ini ditegur oleh Allah, perbuatan yang semacam ini diperingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada apa kemudian tuduhan merasa paling benar sendiri, kita tidak pernah merasa demikian. Tapi kita merasa benar kalau memang apa yang kita terapkan, yang kita amalkan punya sebuah dasar hukum dan bukti. Kalau hanya rasa dan perasaan, kalau mengikuti rasa, perasaan ini semua orang akan merasa benar. Tapi kan kita dalam beragama kan tidak mengikuti rasa, tidak mengikuti perasaan, tapi kita mengikuti sebuah dalil, mengikuti sebuah dasar hukum Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah ta'ala ajma'in. Dan itu kan yang biasa kita lakukan. Enggak kemudian ngarang-ngarang sendiri, buat ide dan mencetuskan ide sendiri, kan tidak. Bahkan tadi dalam persoalan fikih pun juga
Kalau kami secara pribadi, kenapa sampai seperti itu? Ya karena itulah dulu yang dipahami oleh para salaf. Sudah, titik, berhenti sampai di situ. Loh, walaupun kayaknya redaksi hadisnya nggak gitu, Mas, bunyinya. Walaupun redaksi hadisnya bunyinya nggak kayak gitu, tapi kalau dulu para salaf memahami seperti itu, ya sudah kayak gitu, sudah diterapkan dan diamalkannya. Kenapa? Ya tadi dalam beragama kita nggak bisa untuk memahami sesuai dengan logika dan nalar kita sendiri. Kenapa? Ya mereka, para sahabat itu yang paling paham dan paling ngerti apa makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Jangankan kalau seperti itu, ketika ada orang ngomong, ada orang menyampaikan berita, maka kita katakan dan kita sepakat yang paling paham dan mengerti tentang maksud dari berita tersebut, ya tentunya berucap sendiri. Kalau yang ngomong itu nggak bisa kita temui, tanya siapa yang menyebarkan berita ini pertama kali. Si fulan itu ngomong tuh sama siapa? Oh, sama si A. Tanya, apa sih maksudnya si fulan ngomong seperti ini? Dia, karena dia yang pertama kali menerima ucapan tersebut. Oh enggak, Mas, cuma guyon aja itu kok. Selesai. Kalau yang menerima berita pertama kali bilang, oh itu cuma bercanda kok, Mas, cuma guyon aja. Pas mau lagi kita lagi nyantai, lagi guyonan, lagi gojekan, ya sudah selesai. Kenapa? Karena orang yang menerima berita itu pertama kali itu kan yang paling paham apa maksud dari berita yang disampaikan. Dan para sahabat mereka adalah generasi yang menerima pertama kali agama dan syariat ini. Tentunya mereka yang paling paham bagaimana agama dan syariat ini. Sehingga apa? Kenapa harus mengikuti manhaj mereka? Itulah beberapa di antara alasannya. Walaupun ya kita semuanya masih dalam proses belajar. Dalam proses belajar ya belajar. Dan bahkan tujuan kita belajar itu kan apa? Bukan untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Justru saya belajar tujuannya untuk meluruskan yang bisa jadi selama ini salah dan keliru. Makanya saya belajar, dan itulah niatan kita ketika belajar. Bukan untuk membenarkan, mencari pembenaran atas apa yang diperbuat, bukan. Tapi memang tujuannya, kalau memang apa yang saya lakukan hari ini salah dan keliru, ya tujuannya apa? Saya belajar untuk meluruskan yang selama ini mungkin terjadi kekeliruan dan kesalahan pada diri saya. Jadi bukan apa menjadi sebuah bentuk fanatisme terhadap apa kelompok dan golongan, tidak sama sekali. Baik, seperti itu ya. Wallahu taala a'lamu bi-shawab.